guys ya, kita sudah masuk ke wilayah pedesaan juga, yaitu kita mau menuju ke desa yang namanya yaitu Ganjuran nih guys ya. Desa Ganjuran. Kita akan masuk ke sana untuk mengetahui sejarah dari Sendang yang konon itu Sendang Ganjuran guys ya. Ini kita lihat di kanan kiri kita adalah hutan belantara. Kita melintasi hutan ya ini untuk sampai ke Sendang Ganjuran guys ya. Ini merupakan Sendang keramat juga ya. Nanti kita akan menuju ke sana untuk mengetahui cerita tentang Ganjuran guys ya. Sendang Ganjuran. Oke guys, kita akan ke sana nanti ya. Ya, ini melintasi malam guys ya. Kita menuju ke lokasi Sendang, yaitu bernama Sendang Ganjuran ya. Di perjalanannya sangat lama juga, sangat jauh, karena hampir mungkin 5 kilo dari jalan utama ya. Ini kita melewati hutan belantara ya. Ini adalah hutan belantara yang memang nggak ada orang sama sekali ini ya. Kita lihat di sini nggak ada orang sama sekali. Oke guys, ini kita sudah sampai di Sendang Ganjuran guys ya. Ini kita lihat di sini. Ini adalah sendangnya. Ini adalah Sendang Ganjuran. Ini kita sudah sampai di Sendang Ganjuran guys ya. Ini kita lihat ini Sendang Ganjuran dan ini ada pohon pule atau pohon apa ini. Guys, ini adalah Sendang Ganjuran dan kita akan coba mencari tahu tentang sejarah yaitu Sendang Ganjuran guys ya. Jadi kita akan coba mencari tahu Sendang Ganjuran seperti apa. Niki nopo niki Mbah? Ini guys ya. Jadi ini letaknya sangat jauh dari rumah warga guys. Letaknya sangat jauh banget. Dan ini ya kita melihat ini ada pohon besar. Dulunya ini di sini pun juga ada pohon, cuman sekarang sudah kita temukan. Jadi hanya sekarang sudah dibentuk rumah guys ya, atau dikasih semacam cungkupan, dan itu memang di sini sangat lembab kalau kita lihat, karena kita lihat itu genteng saja sudah berlumut seperti itu. Nah, ini kita lihat pohonnya, pohon besar banget ini guys ya. Ini pohonnya gede banget ini. Ini dulunya mata airnya berada di daerah sini, cuman berada di belakang sebelah sini guys ya mata airnya. Cuman sekarang sudah difungsikan dan dialirkan. Ini kita lihat guys, ini adalah mata air dari Sendang Ganjuran guys ya. Ini kita lihat. Ini adalah mata air dari Sendang Ganjuran. Mata airnya berada di sini, dan di sini dulu ada pohon sangat besar guys, ini pohon di sini sangat gede banget. Dan dulunya di sini ada kolam-kolaman seperti itu, atau dibikinkan semacam kayak kolam di daerah sini guys ya. Cuman sekarang karena ya berkembangnya zaman, jadi mungkin sudah banyak menggunakan air tetis dan lain sebagainya, akhirnya tidak dipergunakan lagi, mungkin, tapi hanya digunakan mungkin untuk mandi dan sebagainya aja. Kalau dulu orang pada mandi di daerah sini guys, karena ini dulu ada semacam kayak kubangan dan ditata batu-batunya. Dan kita coba menguak cerita yang berada di sini guys ya. Kita akan menguak cerita yang berada di sini guys ya. Nih, kita lihat ini ada Sendang Ganjuran. Kita akan masuk ke dalam untuk mengulas cerita dari Sendang Ganjuran ini sendiri seperti apa dulu sejarahnya guys ya. Oke guys ya, ini adalah Sendang Ganjuran dan kita akan coba masuk ke dalam. Dantuknya itu berada di itu kolam, dantuknya berada di sini. Dulu ada semacam kayak ini guys, apa namanya, kayak pohon besar dan berada di sebelah sini guys ya. Dan ini kita lihat di sini apa namanya, pancurannya. Ini sudah dibikinkan pancuran dan sudah digunakan juga untuk warga sekitar sini untuk mandi dan mungkin juga MCK guys ya, istilah seperti itu. Dan untuk kebutuhan juga sehari-hari atau kebutuhan pokok sehari-hari, yaitu untuk minum dan mungkin mencuci, karena airnya juga sangat bagus. Kita lihat di sini guys, ini adalah penampakan pancuran yang kedua, atau mungkin dibikin yaitu laki-laki dan perempuan. Dan kita akan coba mencari tahu tentang sejarah dari Sendang Ganjuran guys ya.
Ini termasuk pohon. Jadi dulu juga di sini ada air juga keluar karena ini dulunya itu kubangan semua sampai ke arah sana, dan kubangan paling besar tuh di situ dulunya guys ya. Kemudian di sebelah belakang sana ada pohon gede dulunya, cuman sudah hilang atau sudah habis mungkin. Oke. Bisa kita akan coba mencari tahu tentang ganjuran guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlil ghaib. Assalamualaikum kula nuwun. Ini mau cerita sedikit guys ya. Jadi kata ganjuran ini memang peninggalan dari Mataram guys ya, itu Mataram Yogyakarta atau Mataram Baru. Jadi tempat ini dikatakan ganjuran kenapa guys? Karena ini ada cerita ya, ini memang ceritanya itu saya agak melenceng dari sejarah yang ada yang sudah tertulis guys ya, seperti itu. Jadi ini dulu tempat singgah Ki Ageng Mangir Wonoboyo ya. Di sini Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Jadi kalau mau cerita yang ada katanya Ki Ageng Mangir itu dibunuh oleh Panembahan Senopati seperti itu. Tapi pada dasarnya saya tidak setuju dengan mungkin pendapat seperti itu, dan ini adalah patilasan Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Jadi kata ganjuran adalah berasal dari tembang guys. Tembang namanya Kala Ganjur. Itu tembang yang sering dilakukan oleh Ki Ageng Mangir untuk memuja, yaitu namanya Roro Pembayun atau istrinya, yaitu anak dari Panembahan Senopati Raja Mataram Islam Jogja pertama guys ya, itu Panembahan Senopati. Jadi Ki Ageng Mangir Wonoboyo itu ketika itu memang ada sejarah sedikit bahwa Ki Ageng Mangir Wonoboyo adalah orang yang sangat sakti mandraguna ya, karena beliau juga termasuk dari Trah Brawijaya 5 juga guys ya. Jadi sama dengan Panembahan Senopati, sama, yaitu mbahnya juga berasal dari situ. Kemudian tidak dibunuh sebenarnya guys, beliau disuruh meninggalkan yaitu Yogyakarta atau Kota Gede, ketika itu kerajaan masih berada di sana, itu Kota Gede, karena kemudian beliau meninggalkan Kota Gede. Dan Ki Ageng Mangir Wonoboyo itu yang paling terkenal itu beliau singgah cukup lama, itu berada di daerah Mangir, itu Limbangan guys ya. Jadi di sini dulu tempat beliau itu beristirahat selama hampir mungkin 3 minggu lebih itu di sini, kemudian mandi, dan kemudian beliau dulunya mendirikan sebuah tempat itu untuk mungkin beristirahat dan sebagainya selama 3 minggu itu berada di situ guys ya, berada di situ. Jadi benar kalau makam di sana tadi masih tanah perdikan dari Yogyakarta ya, makam yang di atas ya guys ya, itu berada di sini guys ya, itu singgah di situ dulu sangat lama. Kemudian Ki Ageng Mangir Wonoboyo di sini menggunakan tempat ini untuk mandi dan lain sebagainya, dan warga desa pun juga sering meminta tolong pada Ki Ageng Mangir ketika singgah di sini guys ya. Dan tempat ganjuran sendiri itu di Jogja juga banyak guys, ada nama ganjuran juga di daerah Jogja itu juga banyak namanya ganjuran. Jadi ganjuran sendiri itu memang diambil dari sebuah judul gending lagu Jawa yang namanya Kala Ganjur guys ya, yang sering dinyanyikan oleh Ki Ageng Mangir Wonoboyo karena kangen dengan istrinya yaitu Roro Pembayun. Jadi sejarah yang cerita sangat klasik, tapi memang benar-benar sangat menyentuh hati guys ya, karena harus terpisahkan dengan istri tercinta yang sudah mengandung ketika itu guys ya, dan beliau harus meninggalkan. Dan banyak cerita yang dimanipulasi sejarah yang ada bagi Ki Ageng Mangir Wonoboyo itu meninggal dibunuh oleh Panembahan Senopati atau juga mungkin oleh patihnya juga, sebenarnya tidak guys ya. Dan Ki Ageng Mangir pun sempat setelah pergi dari Keraton Mataram Yogyakarta atau Kemangiran, kemudian beliau sempat singgah di Mangir itu sangat lama ya guys ya, kemudian beliau melanjutkan perjalanan pulang dan akhirnya meninggal di daerah Kemangiran nih guys ya, daerah Kemangiran ketika itu di daerah Bantul guys ya, itu daerah Kemangiran. Jadi itu adalah cerita dari Ki Ageng Mangir Wonoboyo ya, juga dulu singgah di sini. Jadi sempat lama singgah di sini. Jadi ini adalah patilasan Ki Ageng Mangir Wonoboyo guys. Ini adalah patilasan Ki Ageng Mangir Wonoboyo, dan sekarang tempatnya juga masih digunakan. Jadi sangat jauh dari tempat berdulu. Jadi ini dulu belum jalan. Jadi jalan itu melintasnya ke atas sana guys, ke atas. Dan ini adalah kubangan sampai ke arah sebelah sini. Ya ini masih pohon-pohon belantara semua. Jadi jalannya dulu di atas. Ini nggak ada jalan di sebelah sini, nggak ada jalan. Jalannya di sebelah sana itu ada jalan. Jadi sini masih hutan belantara, dan untuk menuju ke sini kita harus melalui rolaan. Yang ini dulu ada rolaan, dan ini pun dulu mengeluarkan air. Jadi pohon ini guys ya, ini dulu juga mengeluarkan air pohon ini. Cuman sekarang karena berkembangnya zaman, jadi mungkin karena juga tanaman juga banyak yang ditebang dan lain sebagainya. Jadi pohon besar dulu di sini sangat banyak. Belakang situ ada pohon sangat gede banget. Kemudian di sini, kemudian di jalan ini juga ada pohon gede. Jadi batu yang dulu tempat singgah atau duduk Ki Ageng Mangir ketika mungkin beliau berdoa, bermunajat, atau mungkin juga karena meresapi rasa kangennya terhadap istrinya, itu di dekat sini guys. Ini ada
juga ada batu gede tempat beliau mungkin bermunajat dan lain sebagainya, dan beliau membawa sekitar banyak pengikut. Jadi pengikutnya banyak, ada yang singgah di, ada yang tinggal di daerah Tompak, itu ada guys, itu namanya Mbah Doyo, itu di Tompak, itu adalah pengikut Ki Ageng Mangir juga. Dan juga mungkin yang berada di atas tadi itu juga mungkin dulunya itu mencari meneruskan perjalanan dari Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Jadi ini sempat tidak tinggal guys ya, Ki Ageng Mangir tidak tinggal tapi hanya singgah untuk beberapa lama di sini, kemudian sebelum beliau melanjutkan perjalanan ke daerah Limbangan atau Kemangiran. Di sana ada Mbah Honggosoro yang merupakan rekan beliau ketika itu di Mataram, Pajang, Jogja, Sulu guys, yaitu Mbah Honggosoro di daerah Limbangan sana itu daerah Mangir. Makanya di Limbangan pun ada namanya daerah Mangir ya. Itu jadi banyak cerita yang akhirnya kita juga menemukan sejarah peninggalan dari Ki Ageng Mangir atau tempat singgah Ki Ageng Mangir atau istilahnya makom guys ya, makom karena tempat beribadah beliau guys ya, itu di sini guys ya. Oke guys ya, kita cukupi sekian dulu ya explore malam ini di Sendang Ganjuran ya guys ya, yang ternyata sejarahnya tersimpan dan itu ada sejarah dari Sendang Ganjuran yang ada guys ya. Oke guys ya, kita cukupi sekian dulu, tetap jaga kesehatan selalu dengan keluarga, selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa dilimpahkan rezeki rahmat budaya serta kesuksesan bagi kita semua yaitu dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.